kelompok 4 akan melakukan role play mengenai kebutuhan tenaga keperawatan. Selamat menyaksikan. Gambaran kasus. Ruang Melati Rumah Sakit Lekas Sembuh memiliki 14 tempat tidur dengan bor rata-rata 60%, sehingga biasanya terisi sekitar 8 pasien. Karakteristik pasiennya adalah 1 pasien total care, 4 pasien partial care, dan 3 pasien self care. Jumlah perawat yang tersedia 8 orang termasuk kepala ruangan. Permasalahan yang dihadapi adalah pembagian shift yang belum merata, dokumentasi manual yang sering tidak lengkap, serta kepatuhan terhadap SOP hand hygiene yang masih rendah. Selamat pagi teman-teman, hari ini kita rapat evaluasi ketenagaan di Ruang Melati ya. Menurut laporan, rata-rata ada 60% dengan pasien yang terisi ada 8 orang, yaitu 1 total care, 4 partial care, sama 3 self care. Kemudian jumlah perawat ada 8 orang, tapi kalau saya fokus ke manajerial, tenaganya cuma ada 7. Jadi hari ini kita bakal rapatin gimana caranya distribusi shift itu sesuai dengan kebutuhan. Di shift pagi ada masalah tenaga apa nih kalau shift pagi? Kalau shift pagi sih biasa aja sih Bu, kita ikut kayak visit dokter, terus kasih tindakan, kasih obat kayak yang biasanya kita lakuin. Terus tadi Ibu bilang ada 8 pasien kan Ibu ya. Nah kalau misalnya kita ditotalin pakai metode Douglas itu, 1 pasien total care dikali 6 jam kan jadi 6 jam. Terus kalau 4 pasien partial care dikali 3,5 jam itu kan jadi 14 jam. So, kalau misalnya 3 pasien self care dikali 1,5 jam itu kan menjadi 4,5 jam. Nah totalnya itu kan berarti 24,5 jam ya Bu ya. Nah kita kan biasanya perawat kerja 7 jaman gitu Bu. Nah kalau misalnya di shift pagi itu kan ada 3-4 perawat, sedangkan kita tuh ada tindakan kayak yang gawat darurat, terus ada pasien masuk, itu sebenarnya agak dihitungnya kayak kurang gitu sih Bu. Kalau untuk sekarang memang cukup, tapi kalau misalnya ada gawat darurat itu kita kayak kelabakan, nggak bisa ngurusinnya gitu loh Bu, karena dengan total segitu kita merasa kurang, tapi untuk sejauh ini masih cukup. Terus kalau misalnya ada pasien baru, biasanya shift pagi itu suka kewalahan atau gimana? Iya Bu, tadi yang sudah saya bilang juga sih, kayak kita ngerasa kewalahan banget karena kita tuh harus ngisi administrasi juga kan, pasien masuk nih Bu, ngisi administrasi, sedangkan itu pasien juga gawat darurat, kita harus ngurusin, harus ngebantuin kayak gitu. Jadi agak kewalahan sih Bu kalau misalnya ada pasien masuk sama gawat darurat itu. Kalau dari shift siang ada masalah tenaganya gimana? Kalau di shift siang tindakannya tetap ada, kayak kita melakukan perawatan luka dan juga memberikan obat, tapi nggak sepadat di pagi hari. Untuk pasien partial care-nya juga tetap tinggi, dan kalau pakai metode Gillis untuk pembagian jam kerja perawatan ini dibutuhkan 3 orang. Kenyataannya kami di sini memang sudah ada 3 orang, tapi masih ada yang harus bolak-balik untuk ke ruangan lain, apalagi kalau ada pasien rujukan. Jadi untuk waktu observasinya kurang maksimal. Terus kalau lagi shift siang gitu terus perawatnya sibuk kesana sini, terus pasiennya gimana? Ya Bu, pernah ada pasien partial care yang agak terlambat untuk mendapatkan bantuan mobilisasi. Nggak bahaya sih, tapi menurunkan kepuasan pasiennya itu sendiri. Kalau shift malam? Kalau shift malam bebannya beda Bu, karena kan kalau siang sama pagi tuh pasiennya aktif gitu. Kalau misalnya malam sendiri kan pasiennya sebenarnya kebanyakan istirahat, tapi buat pasien yang total care itu masih tetap butuh perawatan atau observasi secara intensif, jadi kita harus selalu observasi gitu. Nah untuk sekarang kan kita punya 2 perawat malam, sementara kalau dari Kemenkes RI itu rujukannya 1:3 perawat, makanya kita kurang 1 gitu, jadi masih suka kewalahan. Terus kalau lagi malam terus pas lagi hektik-hektiknya kalian gimana? Sebenarnya kita berdua udah bagi tugas, yang satu fokus sama pasien total care, yang satu lagi fokus ke pasien yang lain gitu. Tapi kalau misalnya ada tindakan di malam hari gitu yang butuh tindakan segera, wah itu langsung kewalahan banget sih Bu. Oke, jadi kesimpulannya di sini pagi 3, siang 3, malam 2 ya. Padahal bagusnya kan pagi 4, siang 3, 4. Cuman kan di sini kita punyanya cuma 7 ya.
Sekarang kita coba bahas solusinya. Yuk, kalau dari pagi misalnya ada solusi. Kalau dari pagi sih saya mikirnya mending kita pakai rotasi aja sih Bu. Kan pagi itu adanya 3 orang ya Bu ya untuk sekarang. Kayak ditambah aja 1 orang di floating gitu. Jadi nambah juga nih di pagi, tapi malamnya juga nggak kekurangan gitu sih Bu solusi dari saya. Kalau dari sisi yang Saya juga setuju sih. Selain itu kita juga perlu usulin ke manajemen untuk nambahin 1 atau 2 orang untuk jadi perawat sesuai hasil perhitungan dari Dogas dan juga QS. terus malam ada solusi. Kalau dari saya sendiri, kita jangan terlalu fokus sama jumlah, tapi juga kualitasnya dari perawat itu sendiri sih Bu, karena kan kualitas juga penting ya. Contohnya misalnya orang yang memang patuh sama kebersihan cuci tangan gitu, terus juga patuh sama SOP yang ada. Terus kalau misalnya komunikasinya menggunakan komunikasi SBAR dan juga memaksimalkan dokumentasi secara elektronik biar efektif, terus juga semuanya tercatat. Kayak gitu sih menurut saya. Jadi solusinya kita tadi dapat 3 ya. Jadi rotasi jadwal biar seimbang, terus usulan nambah tenaga perawat minimal 1, terus kita ningkatin kualitas pelayanan dengan pelatihan sama supervisi. Ya. Oke, makasih ya teman-teman atas laporan sama diskusinya pagi ini. Jadi saya nanti akan bikin laporan resmi buat ke manajemen rumah sakit untuk usulan-usulan tadi. Tapi ya tetap ingat kalau tujuan utama kita itu untuk memastikan bahwa kebutuhan pasien itu terpenuhi semuanya ya. Jadi kita hari ini kerjanya lebih semangat, lebih baik lagi ke depannya supaya kita akreditasinya tetap berjalan. Yuk ya semangat. Baik, dari roleplay ini dapat kita simpulkan bahwa jumlah tenaga di ruang melatih masih belum ideal, terutama pada shift malam. Perhitungan metode Douglas, Glies, dan standar Kemenkes menunjukkan adanya kekurangan tenaga. Solusi yang dapat dilakukan adalah rotasi jadwal, usulan penambahan tenaga, serta peningkatan mutu melalui pelatihan dan kepatuhan SOP. Terima kasih sudah menonton video kami. Silakan beri evaluasi dan tanggapan kepada kelompok kami ya. Terima kasih. Bye bye.